Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Piala Dunia Catur 2023 sudah memainkan babak kedua game pertama tadi malam kawan. Artinya pemain-pemain unggulan Super Grandmaster sudah memulai aksinya kawan. Sebagian memetik kemenangan, sebagian lagi tertahan remis kawan. Untuk lebih jelasnya melihat siapa-siapa saja yang memetik kemenangan, kalian bisa kunjungi website resmi ataupun chess.com untuk melihat hasil-hasilnya kawan seperti ini. Tak perlu saya jelaskan satu persatu siapa saja yang memetik kemenangan kawan. Dan mumpung masih di babak kedua kawan, admin lama juga tidak memberikan giveaway pulsa Rp50.000 kawan. Kali ini seperti biasa, tebak siapa yang menjadi juara tahun 2023 ini kawan, event Piala Dunia Catur ini. Dan jangan lupa juga sertakan 4 nomor terakhir HP kalian. Saya gunakan untuk mengundi nanti apabila banyak menebak nama yang sama. Dan ada berita yang bagus kawan untuk kategori woman. Sri Kandi kita, Medina Aulia Wardah memenangkan game pertama saat menghadapi Sarah Kadem, wakil dari Spanyol kawan. Memegang hitam kawan, Medina memberikan perlawanan yang bagus, yang sengit terhadap Sarah Kadem. Tidak memberikan kesempatan Sarah Kadem untuk melakukan tekanan-tekanan. Malah Medina yang memberikan tekanan-tekanan. Seperti apa gamenya? Langsung saja kita ke papan analisis. Medina Aulia Wardah pegang hitam kawan dan Sarah Kadem pegang putih, mengawali dengan pembukaan rete opening kuda F3 dibalas dengan permainan pion E6 untuk mengajak permainan Queen's Gambit Decline. Pion D4, pion C4, tentu balasan pion D5 dari hitam. Pion C4 dimainkan oleh Sarah Kadem terlebih dahulu kawan. Kita temui permainan English opening variasi Agin Court Defense dengan pion E6 dan kuda F6. Lanjut Medina, di sini ada kuda C3 dan pion D5 kawan, yang biasa berlanjut dengan pion D4 tapi memilih variasi nomor 2 dengan pion E3 Sarah Kadem di sini. Di sini pion C6 untuk melanjutkan permainan Queen's Gambit Decline. Selanjutnya pion D4 kita temui permainan Semislav kawan, tapi memilih dengan langkah pion C5 langsung. Dibalas dengan pertukaran langsung, atau langsung kalian juga bermain dengan pion D4 menahan diri. Akan kita temui permainan semi-tars ataupun tars defense di sini kawan. Tapi langsung pertukaran dengan pion C pukul pion D5, pion E pukul pion D5, gajah B5 keluar langsung kawan dengan tempo skak, blokade dengan gajah D7. Simplifikasi, langsung melakukan pertukaran gajah terang di langkah ke-7, diambil balik dengan kuda sekaligus langsung aktif berkembang kudanya kawan. Di sini rokade lanjut putih atau Sarah Kadem. Medina melanjutkan pengembangan gajah gelapnya ke D6, persiapan rokade kawan. Dan sekarang pion D4, tantangan ditolak oleh Medina kawan. Pion didorong maju ke C4, pilihan terbaik untuk mendapatkan ruang. Kontrol petak-petak terang, ditantang lagi dengan pion B3. Medina sedikit menunda untuk rokade kawan, memilih mengeluarkan menteri langsung ke petak A5 untuk serang kuda. Backup dengan gajah D2, selanjutnya ditekan lagi oleh Medina dengan gajah B4. Diperkuat dengan menteri E1 berada di satu diagonal ini kawan, untuk juga nanti dukungan bagi pionnya di lajur pusat. Dan akhirnya rokade Medina di langkah ke-12. Di sini putih melanjutkan pertukaran pion B untuk membuka permainan kawan. Pion B pukul pion C4, pion diambil balik pion C4, dan di sini putih dorong pion E4 untuk mendapatkan ruang. Kontrol petak pusat kawan. Terlihat di sini putih mempunyai 2 pion yang sangat bagus kawan di pusat, sedangkan Medina mempunyai 3 pion mayoritas di sisi kiri. Harapannya nanti semoga saja bisa meloloskan 1 pion kawan di sisi kiri dalam permainan endgame. Tentu ada 1 pion bebas kawan di lajur C, harus berhati-hati putih di posisi ini. Tadi langkah terkuat menurut perhitungan engine kawan, kuda ke E2 langsung membuka tantangan pertukaran gajah gelap. Ataupun kalau kalian ingin kuda ke petak 4 masih direkomendasikan, tapi yang kuat ke petak E2 kawan, tapi memilih untuk sesegera mungkin mendapatkan kontrol petak pusat dengan 2 pionnya. Benteng FE8 jawaban dari Medina, dan di sini kuda ke D1 tetap menawarkan pertukaran gajah gelap menurut Stockfish pilihan terkuat, tapi memilih dengan langkah pion A3 untuk usir gajah, dan Medina langsung bertukar gajah gelapnya. Diambil balik oleh gajah, Medina bermain dengan sepasang kuda melawan gajah gelap plus kuda kawan, tentu dengan dukungan para perwira mayor lainnya. Medina di sini punya kesempatan kawan untuk langsung menggeser menterinya ke sayap raja kawan untuk mendekati area pertahanan raja di sisi kanan. Kemungkinan akan dibalas dengan langkah kuda ke D2 untuk pertahankan posisi pion, dan di sini engine menyarankan hitam untuk melakukan pengorbanan kuda sementara ambil pion E4. Diambil oleh kuda, menteri bisa bergeser ke pusat, tekan kuda di sini kawan, backup dengan pion F3, bisa diserang dengan pion F5.
Menteri akan menghindari pin-pinan kawan, dan di sini kalian bisa ambil kuda dengan pion F, baku hantam. Yang disarankan Stockfish dengan Menteri ini langsung bergeser untuk menekan di sayap kanan. Tapi mencoba bertahan kawan terlebih dahulu untuk mempertahankan pion di sini. Dan ada kuda ke pusat ke E5 menantang pertukaran, diterima oleh Medina, diambil balik oleh pion, kuda mundur ke D7. Kita temui permainan gajah gelap versus kuda, dan pion dalam posisi tertekan di backup dengan pion F4 oleh Sarakadem. Kuda C5 mencoba menekan pion ini, Menteri siap digeser, dan di sini Menteri naik ke E3 agar cepat nanti memberikan ruang bagi benteng saat pionnya ditekan kawan. Yang terkuat dengan pion F5, tapi memilih dengan langkah Menteri E3, Menteri C6, benteng AE1, pertahankan pion pusatnya. Benteng AD8 dikeluarkan Medina, siap menusuk ke baris ketiga nanti kawan. Di sini kawan ada gajah D4, coba serang kuda bersama pion kawan. Tapi yang terkuat tadi menurut Stockfish dengan gajah B4 menekan kuda di diagonal A3 F8. Kemungkinan akan dijawab dengan langkah kuda bergerak ke D3 kawan. Tapi memilih gajah D4, dan di sini Medina melangkah kuda B3 serang gajah. Gajah ambil pion A7 lanjut Sarakadem, dan di sini pion didorong maju oleh Medina. Benteng langsung menusuk ke baris ketiga, jawaban dari Stockfish, tapi Medina ingin segera promosikan pionnya kawan, pion C3. Di sini pion H3 menurut Stockfish kawan, tapi memilih dengan pion F5, mengorbankan pion pusat E5, diterima oleh Medina. Benteng ambil pion E5, di sini pion didorong lagi maju ke F6, kembali membuat langkah pengorbanan, diterima lagi oleh Medina. Pion G pukul pion F6. Sekarang pion H4 untuk kontrol peta G5, menghentikan potensi benteng yang digeser ke lajur G, dijawab dengan langkah raja bergeser ke H8. Ada dua opsi bagi benteng, menusuk di baris kedua ataupun lajur G ini nanti bersama Menteri di diagonal yang sama kawan di peta terang, dijawab dengan langkah Menteri keluar ke H6, pressure pion F6, tapi terlebih dahulu Medina dorong pion kawan untuk segera bisa promosi pion C2. Dihadang dengan gajah E3, mengawal peta gelap peta terakhir kawan. Kalau kalian tadi terburu-buru untuk ambil pion ini untuk ancam Menteri, benteng ambil pion F6, pion ini akan dipromosikan. Kemudian mungkin di sini Menteri yang ambil Menteri di peta C1 ataupun benteng ambil Menteri di peta C1, bisa diikuti Menteri ambil benteng temponya skak kawan untuk menghindari juga ancaman dari benteng putih. Dan mungkin berlanjut raja bergerak ke peta H2 ataupun langsung pertukaran Menteri, tetap saja hitam akan unggul jumlah benteng. Kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi pertahankan dulu peta terakhir, peta C1. Di sini ada benteng mundur ke E6, pertahankan pion F6, dan gajah bergerak ke F4 lanjut putih. Medina menggeser benteng ke lajur G kawan, persiapan untuk hantam pion ini di langkah berikutnya, dan dilanjut dengan langkah raja bergeser ke A2 menghindari pin-pinan, dan Medina dorong pion kawan. Jika terbuka, ancaman skakmat satu langkah. Menteri mundur ke peta H5, dan di sini benteng ambil pion E4, diambil balik oleh benteng, diambil balik oleh Menteri. Awas ancaman skakmat satu langkah. Ada gajah G5, blokade dukungan dari benteng di lajur G. Tapi setelah benteng diangkat naik ke peta G6 ini, Sarakadem menyerah di langkah ke-33. Tujuan dari angkat benteng ke peta G6 ini kawan, selain untuk blokade ancaman terhadap pion F7-nya, untuk dukungan juga bagi pion F6 didorong kawan untuk usir gajah untuk membuka akses ini kawan. Mungkin di sini Menteri akan bergerak ke peta F3 jika permainan dilanjutkan kawan. Kalian sikat gajah atau pertukaran Menteri terlebih dahulu setelah diambil balik menggunakan pion di sini kawan. Kalian sikat gajah ini diambil balik, pion bisa dipromosikan kawan. Disikat oleh benteng, hitam masih mempunyai kuda. Tentu saja hitam akan tetap menang. Oleh karena itu, pemain profesional sudah tahu posisinya sudah kolaps, tidak mau melanjutkan lagi, buang-buang waktu kawan, menyerah di langkah ke-33. Hanya membutuhkan hasil remis pada game kedua nanti kawan saat pegang putih Medina. Kita doakan saja hasil terbaik didapat oleh Medina pada game kedua nanti malam kawan. Kita doakan bisa melaju ke babak-babak berikutnya sampai ke babak final. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk game yang akan kita ulas nanti sore, admin butuh saran kawan. Kira-kira game siapa yang bagus untuk kita ulas? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk menebak siapa juara event tahun ini kawan. Sertakan 4 nomor HP terakhir kalian sebagai nomor undian apabila banyak yang menebak sama. Oke, terima kasih setiap hari sudah mampir kawan. Dan jangan lupa bagi kawan-kawan yang baru mampir bisa subscribe, dukung channel kami, like video-video kami kawan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.